Belum aja 24 jam grand opening, pabrik Finvest di Subang itu udah di demo. Di demo sama warga. Luar biasa Indonesia ini, gilanya nggak ketolongan. Lu bisa, memang susah nih kelola negara yang isinya nggak ada otak semua kayak begini. Udah bagus ada orang mau percaya. Kenapa pemerintah Indonesia layak dapat anugerah pemerintah paling jenius di dunia? Masalah ketimpangan, tapi cara ngatasinnya beda total. Kenapa sih mata uang kita rupiah itu sangat lemah? Nah, Kan 5 sebab US dan China sama-sama perlukan Malaysia. Amerika dan China itu perlukan Malaysia, bukan Indonesia. Pantas saja geng Benik sampai sakit kepala memikirkan baru saja diperesmikan kilang mobil listrik di Indonesia sudah didemo oleh ormas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyareksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyareksan sebuah video akhirnya Benik mengatai kebodohan ataupun ketololan warga Indonesia sendiri, geng. Kenapa demikian? Ya, baru saja diresmikan pabrik ataupun kilang di Subang yang bisa serap 15.000 pekerja di demo ormas. Ya, tentunya para investor-investor dari luar negara itu akan lari, geng. Dan akhirnya Benik bisa geram juga kepada warga Indonesia ya geng ya, yang itu hari wah Indonesia mantap dan bodohnya Malaysia. Seperti itu kan statementnya selalu ya geng ya, seakan-akan merendahkan Malaysia. Namun sekarang lihat sendiri, buka sendiri Benik meskipun berbondong-bondong ingin masuk investor ke negara kita, namun malah di demo. Memang nggak ada ininya, dibilang SDM rendah, dibilang IQ di bawah rata-rata, nanti mereka tidak terima. Gak usah berlama-lama geng, jom kita simak bersama-sama. Ketawa Ikinya apa, nanti kalian boleh lihat sendiri kekerawan si Benik seperti apa. Let's go. Belum aja 24 jam grand opening, pabrik Finvest di Subang itu udah di demo. Padahal Finvest itu bawa uang 1 miliar dolar US ke Indonesia ya, nilai investasinya. Jadinya kalau dirupiahkan ya sekitar 16 triliun gitu ya. Dan itu kan cuma nilai investasinya, perputaran ekonominya nanti bakal gede banget. Nanti kan menciptakan lapangan kerja nih ribuan. Nah, orang-orang yang kerja ini kan nanti kan bakal makan nasi, bakal beli pentol, bakal mandinya pakai sabun, bakal keramasnya pakai sampo, butuh tempat tinggal, nanti dia beli handphone dan lain-lain. Itu perputaran ekonominya bakal berlipat-lipat dari 16 triliun. Nah, aneh banget jadinya ya kalau di luar negeri itu, padahal orang-orang tuh kayak di Vietnam nih, kalau ada investor asing, wah tangannya dibuka gede-gede, pintunya dibuka gede-gede, butuh lahan disediain, infrastruktur disediain. Nah beda sama yang ini peraturan dipersulit, birokrasinya ribet amat, terus ada ormas yang berseragam, tidak berseragam pada datang tiap hari, jadi pusing nih makanya. Nah sebetulnya definisi cinta negara itu gimana sih? Kita itu anti asing atau kita itu terbuka tangannya sama asing? Betul, berita yang sangat-sangat mencekam, bahkan menjijikan guys. Gue kesel banget liatnya. Lu tahu ya berita tentang Finvest ya, pabrik mobil asal Vietnam yang kemarin kita udah bilang, wah mereka mau investasi di Indonesia, mereka mau buka pabrik, mereka mau membuka lapangan kerja, 15.000 karyawan bakal diciptakan di Subang. Dan lu tahu apa yang terjadi? Apa yang dikasih sama negara ini buat Finvest? Demo. Gila banget. Lu tahu warlock di sana, warga lokal, tahu Finvest mau peresmian, tahu mereka mau grand opening, apa yang terjadi? 1 hari setelahnya langsung didemo sama warga. Luar biasa Indonesia ini, gilanya nggak ketolongan. Lu bisa bayangkan ya, investasi triliunan rupiah bisa hilang, terancam batal. Memang susah nih kelola negara yang isinya nggak ada otak semua kayak begini. Udah bagus ada orang mau percaya, taruh duit di Indonesia. Udah bagus ada orang mau bisnis, udah bagus ada orang mau membuka puluhan ribu tenaga kerja. Bukannya dilindungi sama warganya, malah didemo sama warganya sendiri. Gila betul. Masyarakat di sana ternyata minta mereka di hire, mereka minta dikasih pekerjaan, jadi karyawan, bahkan mereka minta dikasih posisi-posisi jabatan penting. Wis,
Hebat ini memang orang Indonesia ini, canggih nih. Bahkan saking hebatnya ya, memang rakyat Indonesia, lu lihat nih netizen Indonesia ini ada di Snapshot of History. Dia bilang apa? Tapi bang tuh pabrik Finvest udah mulai didemo oleh masyarakat Subang. Mau minta lowongan kerja katanya dan minta posisi penting. Wah hebat nih, sekalian aja minta jadi presiden. Ada lagi Harismal Sundawi. Subang kotaku jadi tempat investasi besar pabrik Finvest dan BYD. Tapi baru kemarin Finvest diresmikan, langsung didemo warga. Katanya rekrutmen tidak menampung warga lokal. Jangan sampai keberadaan pabrik mobil listrik BYD dan Finfast Pribumi Subang hanya jadi penonton dan kalah oleh pendatang. Kenapa pemerintah Indonesia layak dapat anugerah pemerintah paling jenius di dunia? Jom kita masuk ke sisi terang kejeniusan pemerintah Indonesia menghadap bencana banjir. Pertama, walaupun lebih kurang 46 daerah lumpuh, mereka masih menolak status bencana nasional. Kenapa? Sebab kalau isytihad bencana nasional, investor akan lari. Bagi mereka, hilang investor lagi menakutkan daripada hilang nyawa rakyat. Yelah, kalau investor lari, macam mana pemerintah nak tambah lagi kekayaan? Maksudnya macam mana negara nak dapat income untuk bantu rakyat? Tu namanya prioriti. Kedua, teknik manipulasi tahap kayangan. Walaupun ratusan nyawa melayang, Ketua BNPB cakap bencana ni hanya mencekam di media sosial. Realiti yang terjadi tak penting. Yang penting adalah buat rakyat tetap tenang. Takkanlah mereka nak menipu kan? Mereka cuma nak jaga air muka menteri. Silap. Mereka nak menjaga ketenteraman awam supaya rakyat tak panik. Sungguh niat yang sangat suci dan murni. Yang paling jenius, bila kayu balak hanyut hancurkan kampung-kampung, mereka tak salahkan pembalakan haram. Mereka cakap itu cuma kayu tanpa akar yang hanyut sebab hujan. Logik kan? Takkanlah nak salahkan syarikat kroni yang dah buat mereka jadi kaya. Maksudnya takkanlah nak salahkan syarikat korporat yang dah bagi banyak peluang pekerjaan. Alamlah yang salah, syarikat tak salah. Yang terakhir, mereka menolak bantuan dari negara luar sebab nak menjaga imej negara. Mangsa-mangsa pedalaman yang tengah berlapar kenalah berkorban sikit demi negara. Yang penting ego pemimpin tak tercelah. Bukan. Yang penting kedaulatan dan imej negara tetap terpelihara. Rakyat juga yang akan bangga. Betul tak? Korang tak rasa ini strategi paling jenius ke? Akhirnya Benny tahu geram juga ya kayaknya dengan kebobrokan warga Indonesia. Ya. Ikinya kalau sudah tentang Benny ini geram kepada warganya sekarang ini, Ikinya merasa gimana ya, bukan puas atau apalah kayak gitu ya kayaknya, biar tahu sifat dan tamadunnya orang Indonesia seperti apa. Belum juga dibuka sudah minta jabatan. Di demo, bayangkan. Nah seperti itulah geng, takutnya investor-investor untuk berinvestor, untuk memajukan ekonomi kita, untuk melancarkan ekonomi kita, untuk bersaing dengan ringgit, itu jangan harap mungkin. Kenapa? Karena investor sudah takut geng sama ormas-ormas ini. Gila betul. Kata tiba ini. Ya, baru tahu sekarang ini itu hari pemerintahnya, sekarang rakyatnya. Aduh, gimana jadi apa negara Indonesia kalau seperti ini mentalitinya? Kalau negara kita mau maju menyaingi negara-negara jiran kita, Vietnam, Malaysia, Singapura, kita mentaliti kita harus berubah. Kayak gitu ya, geng. Ya, kalau seperti kalian mentalitinya habis, Indonesia gak akan maju-maju dan rupiah akan terus diinjak-injak. Oke, geng, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Malaysia dan Indonesia punya masalah ketimpangan. Tapi cara ngatasinnya beda total. Betul. Malaysia memilih kebijakan afirmasi sejak 1970-an. Fokusnya pemerataan sosial, pendidikan, bisnis, dan pekerjaan. Hasilnya, kemiskinan ekstrim turun dan kelas menengah terbentuk. Tapi muncul tantangan baru brain drain, produktivitas stagnan, dan middle trap. Sedangkan Indonesia ambil jalur lain hilirisasi sumber daya. Bahan mentah dilarang diekspor, dipaksa diolah di dalam negeri. Dampaknya, nilai ekspor naik dan industri tumbuh. Tapi risikonya ketergantungan SDA dan isu lingkungan. Afirmasi membagi kesempatan. Hilirisasi mengubah struktur ekonomi. Dua pendekatan, dua risiko. Menurut kalian, mana yang lebih efektif buat jangka panjang? Kenapa sih mata uang kita rupiah itu sangat lemah? Nah, gue bisa ngejelasin itu panjang lebar, tapi gue bakal ngejelasin itu secara singkat. Ada dua faktor yang membuat rupiah itu kenapa sangat lemah. Satu, defisit transaksi berjalan. Sederhananya, kita itu acap kali nilai impor kita jauh lebih besar dari ekspor. Kedua, kita terlalu bergantung dengan yang namanya komoditas. Itulah kenapa
rupiah termasuk mata uang yang lemah. Jadi cara supaya rupiah itu punya power yang lebih kuat, nggak gampang terkoreksi karena pergerakan mata uang yang lain. Satu, kita harus mengurangi ketergantungan kita pada komoditas. Kita harus bisa bikin barang jadi, R&D kita harus kuat, terus kita harus bisa punya produk yang benar-benar bisa sustain di market secara global. Nah, kalau kita udah punya itu, maka lambat laun kekuatan mata uang kita juga akan meningkat. 5 sebab US dan China sama-sama perlukan Malaysia. Wah. Malaysia kuasai salah satu laluan paling penting dunia, The Straits of Malacca. Okay, first, jom cakap benda paling obvious tapi paling ramai terlepas pandang, The Straits of Malacca. Laluan ni nampak je sempit tapi nilainya sama penting umpama arteri utama dalam tubuh manusia. Korang kena tahu 25% daripada perdagangan dunia lalu kat sini, iaitu lebih kurang 90,000 kapal setahun. Minyak, gas, semikonduktor, makanan, teknologi, semua lalu kat sini. Kalau laluan ni tutup 48 jam, harga barang boleh naik satu dunia. US perlukan laluan ini terbuka demi bekalan minyak ke Jepun dan Korea, iaitu untuk laluan kapal perang mereka dan kestabilan Indo-Pasifik. China lagilah, 80% import minyak China lalu Malacca Straits. Sebab itu, Beijing gelar risiko ini sebagai The Malacca Dilemma. Ia umpama kalau Malaysia bersin sikit je, dua-dua negara ni boleh demam panas. Malaysia ni umpama macam owner highway lah. US dan China ni macam dua orang bergaduh nak guna highway tu, tapi masih kena bayar tol dekat kita. Nombor 4, Malaysia jadi pusat semikonduktor Asia. Ramai tak sedar, Malaysia especially Penang bukan calang-calang. Malaysia sumbang 5% ekspor semikonduktor dunia. Manufacturing sector menyumbang 381.9 bilion ringgit kepada GDP atau KDNK negara, iaitu 23% daripada seluruh KDNK negara. Kalau nak tahu kehebatan Penang ni, Penang sahaja tarik 12.5 bilion ringgit pelaburan dalam sektor pembuatan hanya pada separuh pertama tahun 2025. Dan Intel invest 7 bilion US dollar di Malaysia untuk chip packaging. US dan China yang tengah perang chip, Malaysia diam-diam senyum sambil collect investment. Korang kena tahu US perlukan Malaysia sebab mereka nak diversify dari China. Sejak trade war bermula, banyak syarikat Amerika dah tak boleh terlalu bergantung pada kilang di China. Sebab apa? Risiko terlalu tinggi dari perang tarif, sekatan teknologi sampai isu politik Taiwan. Dan Malaysia ni sebenarnya ada pekerja mahir dan continue untuk produce lagi ramai pekerja mahir. Dan data paling jelas kita boleh nampak import barangan dari China ke Amerika Syarikat jatuh lebih 35% dalam setahun. Pada suku kedua 2025, US hanya import 68.7 bilion US dollar dari China, turun hampir separuh berbanding 112 bilion US dollar suku sebelumnya. Ini bukti bahawa syarikat Amerika memang tengah alih keluar supply chain dari China. China perlukan Malaysia pula sebab Malaysia merupakan rakan pemprosesan kritikal bagi mineral seperti gallium dan germanium, iaitu bahan utama untuk AI, 5G, EV dan teknologi ketenteraan yang China tak nak lepaskan sepenuhnya kepada negara lain, terutama selepas Sekatan Barat menengkat. Amerika dan China itu perlukan Malaysia, bukan Indonesia. Pantas saja geng, Benik sampai sakit kepala memikirkan baru saja diperesmikan kilang mobil listrik di Indonesia sudah didemo oleh ormas. Ya Allah ya Robbi, mau dinasihati nanti marah, dibilangnya merendahkan negara sendiri. Mau dibilang dikritik ataupun disindir kayak gitu dengan secara halus dibandingkan dengan negara jiran-jiran kita ataupun negara tetangga-tetangga kita, marah tidak terima. Inilah contoh-contoh orang-orang bebal, orang-orang bangang, orang-orang orang-orang terlalu pandai. Saking terlalu pandainya dia ingin menang sendiri. Pokoknya ini harus kita kayak gitu loh. Paham kan maksud dikinya? Macam kayak gini kan. Bebal lah, bebal kayak aku mau beli ini harganya 3 ringgit, namun dia ditawar 1 ringgit 50 sen. Nah, itu seperti itu dia mau menang sendiri kayak gitu orang Indonesia itu, geng. Sepatutnya ada peluang seperti itu. Ya udahlah. Kalau gak ada debat kayak itu mungkin bukan keahlian kau. Itu mobil listrik, Bos. Nanti kalau orang Indonesia buat, seumpamanya yang minta jabatan kayak gini, dideta kayak gini. Gak tahu nih, ini sambung ke sini nanti bukan mobil listrik jadi pernah mobil mobil ada aja ya di negara keluarga Indonesia. Ada investor masuk malah di demo, ada ini kayak masuk di demo, masuk di demo, nanti nggak jadi invest badan muka.
Ekonomi kita makin merosot, sedangkan ekonomi tetangga jiran-jiran kita, waduh, melambung tinggi. Pikir lain kali, ya pikir. Makanya Benny sampai sakit kepala, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda ini candaan saja ya. Namun ini fakta yang sangat memukul para warga Indonesia. Terima sajalah kayak gitu ya, geng ya. Kayaknya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.